Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan perkenalan. Minggu ini kita akan melaksanakan pembelajaran materi yang pertama, yakni bab perubahan lingkungan. Sebelum itu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi perubahan lingkungan, Ibu mau tanya nih, apa kalian masih ingat tentang materi sebelumnya, yakni tentang ekosistem? Di sana dijelaskan bahwa terdapat komponen utama dari ekosistem, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen-komponen ini harus seimbang. Bila tidak, maka akan terjadi perubahan lingkungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini disebabkan apa saja sih? Untuk selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama ya. Perubahan lingkungan ini merupakan salah satu isu lingkungan yang sering sekali kita dengar. Dan salah satu dari perubahan lingkungan adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran bisa kita artikan sebagai proses masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas atau mutu lingkungan. Zat-zat atau bahan yang dapat mencemari lingkungan ini disebut dengan polutan. Polutan mempunyai ciri-ciri, yakni yang pertama, jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada pada tempat dan waktu yang tidak semestinya. Yang ketiga, merusak lingkungan. Dan yang keempat, ada beberapa pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan atau menyebabkan penyakit. Pencemaran menurut bahan pencemar atau polutan juga dibagi menjadi 3, yakni pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi ini polutan yang berupa zat kimia, baik organik maupun anorganik. Contohnya, logam-logam berat, pestisida, minyak, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua yakni pencemaran fisik, berupa polutan yang sifatnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya kaleng, plastik, karet, kaca, dan lain-lain. Dan yang ketiga yakni pencemaran biologi. Pencemaran biologi berupa berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit, misalnya virus dan bakteri. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Ada beberapa pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya, yakni pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yakni pencemaran air, di mana pencemaran air ini disebabkan oleh masuknya polutan, baik yang berupa zat padat maupun cair, ke dalam tempat yang mengandung air, misalnya sungai, laut, danau, dan sebagainya. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pencemaran akibat limbah industri, yakni berupa logam-logam berat seperti merkuri, timah, kromium, nikel, dan arsen. Logam-logam tersebut dapat mengganggu mikroorganisme air dan pada dosis tertentu dapat bersifat racun. Yang kedua yakni sampah organik. Pembuangan sampah organik ke sungai, kolam, dan sumber air lainnya dapat menyebabkan pembusukan yang dilakukan oleh dekomposer. Pembusukan tersebut memerlukan oksigen sehingga oksigen di dalam air semakin berkurang. Akibat dari makin menurunnya kadar oksigen di dalam air
akan menyebabkan organisme air kekurangan oksigen, kemudian tidak dapat hidup lagi atau mati. Yang ketiga, terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan proses di mana tumbuhan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan pertumbuhan normal. Eutrofikasi dapat terjadi disebabkan akumulasi limbah fosfat, deterjen, dan limbah pertanian ke dalam ekosistem air. Tumbuhan yang mendapat pengaruh secara langsung adalah alga. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses eutrofikasi berikut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa eutrofikasi dapat terjadi disebabkan oleh akumulasi limbah pertanian dan deterjen. Pupuk pertanian seperti pestisida, herbisida yang mengandung fosfor dan nitrat, dan juga deterjen yang mengandung fosfor, yang kemudian sisa pemakaiannya dibuang ke sungai, maka akan mengakibatkan sungai tersebut aliran airnya menjadi subur. Nah, penyuburan ini akan menyebabkan pertumbuhan alga. Nah, jika alga sudah melebihi batas dan pertumbuhannya meningkat pesat, maka permukaan sungai tersebut akan tertutupi oleh alga. Nah, ketika ada cahaya matahari, maka cahaya tidak bisa menembus ke dalam permukaan air karena tertutupi oleh pertumbuhan alga tersebut. Jika hal itu terjadi, maka tumbuhan di bawah permukaan akan mati dikarenakan tidak adanya cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Matinya tumbuhan bawah air tersebut akan terjadi pembusukan oleh bakteri atau decomposer. Bakteri-bakteri tersebut membutuhkan oksigen untuk melakukan pembusukan. Jadi, semakin banyak tumbuhan dalam air yang mati, maka akan semakin banyak pula bakteri membutuhkan oksigen. Akibatnya, oksigen dalam air akan menurun. Jika oksigen turun, maka otomatis akan menyebabkan kematian pada biota dalam air seperti ikan dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Jika ada yang belum, maka akan Ibu ulangi proses eutrofikasi menggunakan diagram alir ya. Baiklah, coba perhatikan. Sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya bahwa proses eutrofikasi dimulai dengan adanya zat nutrisi berupa fosfor dan nitrat, yang mana zat-zat tersebut terdapat pada produk-produk seperti pupuk pertanian dan deterjen. Nah, jika zat-zat ini dibuang atau dialirkan kemudian akan bermuara ke sungai, maka air dalam sungai akan menjadi kaya akan nutrisi dan menjadi subur. Nah, karena air yang subur, maka pertumbuhan alga akan meningkat dan ketika tidak bisa dikontrol, maka akan menutupi permukaan sungai. Nah, kemudian ketika ada sinar matahari, maka sinarnya tersebut tidak akan bisa menembus ke dalam permukaan bawah air. Dikarenakan pada permukaan atas sudah tertutupi oleh alga yang sangat banyak. Dikarenakan cahaya yang tidak menembus tadi, maka tumbuhan bawah air tersebut lama-kelamaan akan mati karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis.
Lalu, ketika tumbuhan bawah air mati, maka tumbuhan-tumbuhan tersebut akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer. Untuk melakukan pembusukan, bakteri membutuhkan oksigen. Nah, jika semakin banyak tanaman bawah air yang mati, maka lebih banyak pula bakteri membutuhkan oksigen yang ada di dalam air. Sehingga kandungan oksigen pada air menjadi berkurang dan menipis. Hal itulah yang menyebabkan ikan mati karena ikan kekurangan oksigen. Jadi, kalian bisa memahami ya betapa bahayanya menggunakan pupuk dan deterjen secara berlebihan. Tanpa kita sadari, hal tersebut akan mengakibatkan perubahan keseimbangan lingkungan dan menyebabkan pencemaran air yang dampaknya organisme air akan sulit untuk bertahan hidup di dalam perairan yang tercemar dan pada akhirnya akan mati, yang menyebabkan berkurangnya spesies atau organisme biota laut atau air dan hewan air lainnya. Dari hal tersebut juga, dampak-dampak lainnya akan terjadi seperti dapat menyebabkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme pencemar dan kekurangan sumber air yang bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan minum, mandi, dan memasak. Yang terakhir yakni terjadinya eutrofikasi dapat menyebabkan kegiatan manusia di perairan menjadi terganggu. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi perubahan lingkungan dan pencemaran air. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, maka selesailah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk minggu depan, kita masih di bab perubahan lingkungan. Dan minggu depan, anak-anak, jangan lupa kalian pelajari tentang pencemaran tanah. Dan minggu depan kita akan diskusikan bersama ya. Baiklah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.